negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Iran will behave just like everybody else, and we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Desi Fiftina. Saudara, Garda Revolusi Iran menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait dalam serangan terbaru mereka. Serangan ini sebagai balasan atas serangan AS di wilayah Iran. Sementara militer Kuwait membenarkan telah menghadapi serangan rudal dan drone dari Iran. Salah satu jejak rudal balistik Iran terlihat di Khuzestan sebelum terdeteksi menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait. Di tengah kembali memanasnya perang Iran dengan Amerika Serikat, Iran memamerkan bangkai rudal buatan Amerika Serikat. Rudal yang dipamerkan ke warga Iran di Nishapur merupakan rudal mematikan yang terhempas dalam kondisi tidak meledak atau gagal berfungsi. With that, I'm going to ask Pete to talk about some of our great success. Di tengah pembicaraan damai, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan Iran telah menyerah dan akan segera bertekuk lutut. Dalam rapat kabinet Washington DC pada Rabu waktu setempat, Hegseth menjelaskan Iran sudah tak bisa lagi mengembangkan drone. Sementara armada angkatan lautnya juga sudah dihancurkan. Amerika Serikat menurut Hegseth dalam proses negosiasi akan memastikan Iran tak akan pernah memiliki nuklir. I'm going to bring them to their knees. And so whether it's their Navy that's at the bottom of the Persian Gulf, their Air Force, their air defenses, or their defense industrial base, they may have missiles, but they can't build more right now. And they can't build more drones right now. And they can't build more ships. And so they came and cried uncle to talk, which Steve and Jared and the Vice President and others are doing so ably. Pemerintah Iran menegaskan tidak akan menyerah atau mundur selangkah pun dari garis merah yang telah mereka tetapkan. Meskipun terus mendapat tekanan dan retorika keras dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pernyataan sikap ini dilontarkan oleh Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, pada Rabu malam waktu setempat. Melalui sebuah pernyataan di platform media sosial X, Azizi menekankan bahwa berbagai gertakan Trump sama sekali tidak akan membuat Iran mundur dan terdesak. Azizi menyebut Trump tengah berusaha keras mencari jalan keluar dari kebuntuan strategis ini dengan cara yang labil, yakni bergantian antara melontarkan ancaman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang Oman jika membantu Iran mengamankan Selat Hormuz. Trump menegaskan jika Iran ataupun Oman tidak dapat mengendalikan Selat Hormuz karena termasuk perairan internasional, ancaman menghancurkan Oman dikeluarkan Trump setelah mendapat laporan mengenai pembicaraan antara Iran dan Oman yang dikabarkan bekerja sama memungut tarif tol untuk kapal yang melintas di Selat Hormuz. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Eskalasi ketegangan Iran dan Amerika meningkat usai saling balas serangan ke aset militer.
Dini hari tadi, suara ledakan terdengar dari kota pelabuhan Bandar Abbas, Iran Selatan. Beberapa jam kemudian, jejak asap terekam warga di langit Kuwait, yang diduga serangan rudal balistik Iran ke pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait. Serangan ini membuktikan Iran tak main-main dengan peringatan yang sebelumnya dilontarkan IRGC. Iran bersumpah akan membalas setiap agresi Amerika lebih menyakitkan dari perang sebelum gencatan. اگر احیانا دشمن خطایی رو صورت بده و یک بار دیگه در محاسباتش اشتباه بکنه سخت‌تر از گذشته، دردناکتر از گذشته، سهمگین‌تر از گذشته پاسخ سخت و قاطع و پشیمان کننده و تمام کننده به اینها بدن. این حضور ملت ما قطعاً قدرت نیروهای مسلح رو Di tengah serangan ke Iran, Presiden Amerika Donald Trump juga melontarkan ancaman akan meledakkan Oman jika menyetujui tawaran Iran soal pengelolaan Selat Hormuz. Trump menuntut pembebasan sepenuhnya Selat Hormuz. International waters, nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Eskalasi terbaru ini menjadi sinyal konflik Iran dan Amerika Serikat mulai bergerak ke jalur strategis internasional Selat Hormuz, memberi jarak negosiasi dan berbalik pada meningkatnya aktivitas militer di kawasan Teluk yang dikhawatirkan perang Iran-Amerika Serikat semakin sulit dikendalikan. Saudara, saling serang antara Amerika Serikat dan Iran di tengah upaya perdamaian akankah menjadi perang tak berujung? Pakar PPAU alumni US Air War College Marsma Purnawirawan Agung Sasongko Jati bilang saling serang akan terus terjadi. Perbedaannya, Iran menggunakan rudal juga pasukannya. Sementara Amerika Serikat menggunakan serangan tanpa armada misal serangan drone. Sementara dosen ilmu hubungan internasional UNS Septianto Galan Prakoso bilang Iran hanya membalas apa yang dilakukan Amerika Serikat yakni serangan. Padahal Iran terbuka untuk bernegosiasi meski dalam kehati-hatian. Berikut analisisnya. Kebetulan juga bahwa Kuwait atau dalam hal ini pangkalan udara Ali Al Salem di Kuwait itu adalah pangkalan di mana tempat tinggal landasnya pesawat-pesawat tanpa awak yang Reaper yang memang digunakan untuk mengintai dan juga untuk menyerang. Jadi ada beberapa serangan dilaksanakan oleh pesawat tanpa awak ini, dan kebetulan pesawat tanpa awak ini bisa dijatuhkan. Memang Iran selama beberapa waktu ini sudah menjatuhkan lebih daripada 24-25, mungkin sampai 30 pesawat tanpa awak yang hebat-hebat ini, karena pesawat tanpa awak ini jenisnya adalah jenis pesawat tanpa awak selain menjadi pengintai juga menjadi pesawat penyerang. Memang apa yang terjadi pada hari ketiga setelah serangan pertama pada saat pembicaraan di Qatar tahun 26, tanggal 28, 2 hari kemudian, hari yang sama dengan sekarang ini, itu serangan ini dilaksanakan oleh Amerika terhadap beberapa pesawat tanpa awaknya Iran yang digunakan untuk menyerang kapal-kapal komersial yang mencoba untuk lewat tanpa izin atau tanpa sepengetahuan daripada Iran. Dan kemudian pesawat tanpa awak yang digunakan untuk menyerang ini ditembak jatuh oleh pesawat-pesawat Angkatan Udara Amerika, Angkatan Laut Amerika, pesawat F-18 yang sedang patroli di situ. Dan selanjutnya karena ada satu pesawat disiapkan untuk diluncurkan, pesawat tanpa awak oleh Iran, itu ground control station itu diserang juga menggunakan pesawat tanpa awak yang sedang ada di atas. Jadi yang terjadi seperti itu, dan kemudian beberapa daripada peralatan untuk mengendalikan serta pesawat radar untuk mendeteksi serangan udara dari Amerika itu diserang juga. Letaknya adalah selain di sepanjang pantai selatan dekat Bandar Abbas, itu juga berada agak masuk ke dalam. Jadi memang tujuannya ini adalah untuk menunjukkan bahwa Amerika juga tidak takut untuk menyerang, karena mereka sejauh ini di dalam berita-berita disampaikan bahwa Amerika itu takut menyerang, takut mendekat. Ya mendekatnya menggunakan pesawat tanpa awak dan menggunakan pesawat tempur yang bisa dengan cepat pergi dari situ. Nah, yang terjadi ini adalah
untuk meningkatkan leverage atau meningkatkan daya tawar pada saat perundingan berlangsung di Qatar. Namun tentu juga ini juga untuk menindaklanjuti dari ucapan daripada Presiden Trump yang mengatakan bahwa tidak puas pada beberapa hal yang diminta, khususnya mengenai kondisi di mana diketahui bahwa Iran sudah mulai bekerja sama dengan Oman untuk memungut pajak atau tol ataupun biaya untuk kapal-kapal yang keluar. Dan dalam kenyataan memang banyak kapal yang keluar dan Amerika sendiri juga tidak berusaha untuk menahan ataupun tidak sanggup menahan, sehingga tindakan daripada Iran yang menyerang daripada kapal komersial atau kapal milik Amerika yang mau mencoba keluar, kapal sipil ya, bukan kapal angkatan laut, coba keluar, itu ditindaklanjuti dengan menyerang tempat-tempat penyerangan itu, yaitu tempat peluncuran rudal Syahid di pinggir pantai selatan Bandar Abbas. Tadi Anda menyebut bahwa ini merupakan leverage untuk perundingan di Qatar. Menurut Pak Agung sendiri, apakah sebetulnya Iran ini sudah all out nih Pak, sudah show off kekuatannya apa saja, atau sebetulnya masih ada senjata rahasia yang masih disimpan Pak? Memang kan tidak untuk tembak-tembakan ya, ini adalah sebetulnya pada fase deeskalasi, tetapi tentu kalau dia hanya diam-diam saja, Amerika tidak melakukan tindakan dan Iran tidak membalas, itu akan, masalahnya kan ini tidak sekedar perundingan di Qatar, tapi juga dimonitor oleh kedua pihak, oleh secara domestiknya Iran dan sekelilingnya, secara domestiknya Amerika dan sekelilingnya. Kalau tidak ada tindakan ataupun kan ini adalah koersif diplomasi, di mana diplomasi dilanjutkan dengan aksi militer ada sedikit masalah, lanjutkan diplomasi ada masalah dan juga aksi militer. Memang bentuk diplomasinya koersifnya ada antara dicampur mix antara kegiatan militer dengan kegiatan perundingan yang berjalan baik, perundingan jarak langsung atau perundingan tidak langsung. Jadi tidak ada ceritanya mereka akan melanjutkan ke tahap, karena serangan Iran ke Kuwait itu menunjukkan bahwa Iran tidak membalas langsung ke kapal-kapal Amerika yang berada di Teluk, padahal mereka bisa, tapi mereka membalasnya justru ke Kuwait, pangkalan daripada pesawat tanpa awak ya, yang berada di sebelah utara daripada Bandar Abbas, tujuan atau di sebelah barat laut ya Bandar Abbas, yang memang jadi itu adalah niat deeskalasi, bukan niat untuk membalas langsung ke kapal-kapal angkatan laut Amerika yang akan membuat jadi besar nih perangnya. Jadi yang kalau saya lihat ya, ini adalah memang untuk ancaman, untuk gertakan, dan tidak untuk dilanjutkan ke tahap yang lebih serius sehingga membuat menjadi perang besar yang akan membubarkan perundingan ini. Baik, kalau untuk Mas Galan sendiri melihatnya seperti apa nih Mas? Serangan yang cukup keras dilancarkan oleh Iran, pesan apa yang sebetulnya Anda baca di sini? Ya, terima kasih Mbak Bella. Jadi sebenarnya kalau kita berkaca dari apa yang dilakukan Israel, misalnya kalau kita berbandingkan dengan Israel ya, selama gencatan senjata mereka juga masih terus-menerus melancarkan serangan ke Lebanon, mungkin dalam hal ini. Apa yang dilakukan Amerika juga adalah sesuatu yang bisa kita lihat ada kesamaannya, gitu. Ada kesamaannya bahwa ini juga sebagai ceasefire violation, pelanggaran terhadap gencatan senjata. Tapi di sisi lain juga Amerika ingin menempatkan pressure begitu, bahwa framing begitu ya, pressure dalam konteks framing bahwa Iran ini masih berusaha menempatkan ranjau di perairan. Oleh karenanya Bandar Abbas diserang seperti yang disampaikan Pak Agung tadi. Saya kira menjadi satu pancingan bahwa memang adanya gertakan, adanya provokasi yang kemudian menunjukkan gangguan atau mungkin istilahnya obstruksi ya dalam proses menuju perundingan damai. Namun ini juga menunjukkan bahwa kedua belah pihak masih dalam kondisi siap siaga begitu. Saya kira itu memang sudah sewajarnya ada. Saya sepakat dengan disampaikan Pak Agung, dan mungkin juga tidak akan berkembang menjadi all out war lagi begitu. Namun kemudian ini juga bisa sangat berisiko, karena jika kemudian dilakukan istilahnya pengembangan dari isu ini, dari kemudian Iran ini masih sangat hostile. Misalnya Amerika melancarkan atau kemudian memberikan framing kepada pihak Iran karena menyerang Kuwait dengan kekuatan militernya begitu, dan
Iran sendiri berusaha ditempatkan sebagai pihak yang jahat. Padahal yang dilakukan Iran semata-mata hanyalah retaliasi, hanyalah membalas apa yang dilakukan Amerika, serangan yang dilakukan Amerika sebelumnya ke Bandar Abbas, kemudian Iran gantian menyerang balik ke Kuwait. Namun demikian, yang perlu kita soroti adalah langkah yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kenapa tadi saya bandingkan dengan Iran? Karena kalau kita melihat dari kacamata kacamata international relations begitu ya, secara simpel, ini sudah merupakan ceasefire violation dalam sebuah kejahatan senjata, meskipun kesepakatannya masih sangat abu-abu ya, kejahatan senjata sampai kapan begitu kan. Tapi ini dilanggar sendiri gitu, ada pelanggaran dalam hal ini, dan kelihatannya juga terdapat unsur lain dalam pelanggarannya. Kalau kita melihat kemarin, tidak adanya komitmen, jadi ada komitmen problem yang terjadi antara Amerika Serikat sendiri dalam bagaimana dia manage kejahatan senjata yang dilakukan terhadap Iran ini ya.